Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah caranya telinga berpuasa? Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Telinga akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah akan apa yang telah didengarnya. Orang-orang yang soleh adalah mereka yang mendengarkan perkataan dan mengikuti perkataan yang baik saja. Sungguh akan menyesal orang yang memalingkan pendengarannya dari petunjuk Allah dan mengunci rapat-rapat telinganya dari suara kebenaran. Telinga harus berpuasa dari mendengar kata-kata kotor, nyanyian, hal-hal yang keji dan hina. Orang-orang yang selalu melakukan kebajikan akan mempuasakan pendengarannya dari hal-hal yang dapat dimurkai oleh Allah, baik di bulan Ramadan ataupun bulan-bulan lainnya. Banyak sekali manusia yang tidak memanfaatkan dengan baik anugerah yang telah diberikan oleh Allah berupa anggota-anggota tubuh. Sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Mereka memang memiliki telinga, akan tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar nasihat, mendengar pelajaran dan pemahaman agama. Banyak manusia yang memiliki pendengar yang tidak berbeda dengan pendengar yang dimiliki hewan. Tidak pernah digunakan untuk mengingat Allah dan mengambil pelajaran yang baik. Pendengaran itu ternyata digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan berfaedah. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Quran Surah Al-Furqan ayat 44. Di antara manusia ada yang pendengarannya diisi dengan berbagai nyanyian yang diharamkan dan kalimat-kalimat yang buruk. Mereka malah menutup kedua telinganya dari bacaan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Mendengar lantunan ayat Al-Quran dapat membuahkan keimanan, petunjuk, cahaya ilahi dan kemenangan. Mendengarkan lantunan ayat Al-Quran akan membuat hati terisi dengan hikmah, ketentraman, rasa kasih sayang dan ketenangan. Mendengarkan lantunan ayat Al-Quran dapat menjaga diri dari perbuatan menyimpang, godaan yang membahayakan dan mara bahaya yang tidak diinginkan. Makanan pokok bagi telinga adalah zikir, ilmu yang bermanfaat, nasihat yang baik, tata krama dan etika, serta pelajaran ilmu pengetahuan dan ucapan-ucapan yang baik. Wahai telinga, jangan pernah mendengar selain cahaya petunjuk. Sungguh mendengar keburukan akan menghasilkan keburukan pula. Abu Hatim meriwayatkan dengan sanad yang baik bahwasanya Rasulullah pernah melewati seorang ibu yang sudah tua renta di kota Madinah. Dia mendengar ibu itu tengah membaca Al-Quran di balik pintu rumahnya. Ibu itu membaca surat Al-Ghasyiyah ayat 1. Ibu itu membaca ayat ini berulang-ulang seraya meneteskan air mata. Rasulullah mendengarkan suara lantunan ayat dari ibu itu dan dia menjawab ayat itu. Ya, sudah datang kepadaku berita tentang hari pembalasan itu. Ya, sudah datang kepadaku berita tentang hari pembalasan itu. Allah memuji suatu kaum yang mendengar kebaikan dan menyimaknya dengan baik. Allah berfirman, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 83.
Mereka itulah orang-orang yang dapat mengambil faedah yang agung dan mendengarkan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Telinga orang-orang yang berpuasa akan mendengarkan yang baik-baik saja, sedangkan telinga orang-orang yang lalai hanya akan mendengarkan kebatilan yang menyesatkan saja. Janganlah mendengar kecuali ucapan yang benar, itu akan menjauhkanmu dari ucapan yang buruk. Telinga adalah jendela ilmu dan kebaikan. Telinga zikir akan dapat memperoleh kebaikan setelahnya. Jika telinga seorang muslim dibiarkan begitu saja mendengarkan kalimat-kalimat yang buruk dan menyesatkan, maka dengan demikian ia telah menghancurkan pondasi bangunan hati, membinasakan keinginan untuk berbuat baik dan merusak akal pikiran. Perhatikanlah dua golongan, dua kelompok dan dua bagian dari manusia yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang yang beriman, maka surah itu menambah imannya sedangkan mereka merasa gembira. Dan adapun orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir. Quran Surah At-Taubah 124-125. Mendengar kebenaran akan dapat menambah hati menjadi teguh terhadap kebenaran, sedangkan mendengar kebatilan akan dapat mewariskan pengaruh kebatilan di dalam hati. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk senantiasa memuji Allah atas kenikmatan berupa pendengaran ini. Dia harus memanfaatkan pendengaran ini untuk mencari keridhaan dari Allah. Hendaknya ia selalu terus mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah, pelajaran ilmu pengetahuan, ceramah-ceramah yang bermanfaat dan hikmah. Seorang muslim harus menyelamatkan dirinya dari mendengarkan perbuatan buruk, kebatilan dan segala hal yang dapat menutupi dirinya dari jalan Allah. Allah menjelaskan tentang ibadah orang-orang yang soleh dalam firman-Nya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surah Al-Furqan ayat 72. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Quran Surah Al-Qasas ayat 55. Semoga Allah menjadikan orang yang mau mendengarkan ucapan yang baik dan mengikuti ucapan yang paling baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.